Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Riki Uco Dan saya Fajar. Selamat datang kembali di Bicara Kopi. Nah, kalau ngomongin kopi, lu mau ngomongin apa nih, Pak? Lu punya pengalaman, gua ada pengalaman. Gue lupa, gue mau ngomong apa tadi? Lu mau ceritain soal lomba kemarin apa enggak? Boleh. Tapi gue kan nggak, inilah. Gue termasuk mendukung lomba itu lah, Pak. Nah, iya. Emang gua enggak. Kesannya gitu kan. Enggak, gue. Ini kalau ada lomba, dibicarain Bicara Kopi, nilainya negatif, Pak. Jadinya gitu. Oh gitu. Iya, makanya gue sih kalau ini lomba kemarin. Karena gue tadi kan ketemu Mbak Lela, ada lah cerita-cerita yang lucu-lucu lah gue bilang. Gue nggak bilang itu negatif, tapi lucu. Maksudnya itu selalu ada cerita-cerita unik lah gitu dalam setiap perhelatan lomba. Yang menurut gue sih memang di setiap lomba tuh ada cerita lucunya gitu. Iya. Ada cerita-cerita uniknya. Cerita lucu dan memang setiap lomba nggak ada yang perfect gitu aja jatuhnya. Nah, sebenarnya itu sih yang jadi kuncian gue ketika lo nyinggung di chat itu. Maksud gue tuh dalam sebuah perhelatan itu, terlepas dari perhelatan gede yang pasti ada kekurangannya ya. Dalam satu segmen tertentu, misalnya lomba, kok masih terlalu banyak, bukan terlalu banyak lah, ada aja kekurangan-kekurangan yang mendasar gitu loh, maksud gue tuh. Kalau menurut gue yang lu sampein itu menurut gue cukup sangat mendasar sih. Iya, gue tuh gitu bingung loh. kalau mau bahas lomba itu. Gak, gue takut kesannya jadi gue nggak ini karena Iya. gue support di lomba itu, cuma gue nggak bisa ngasih Lebih. gitu. Karena kalau gue bilang kekurangan minor sih, ya banyak. Itu terjadi lah, setiap lomba pasti terjadi. Kemarin ada lomba namanya Besakat di Prabu, isinya tuh lumayan kok, banyak dari Batu Raja. Iya, kayaknya Linggau. bener-bener kabupaten kota sekeliling itu situ semua ya. Terus Batu Raja, Lubuk Linggau, Tara. bukan Muratara, Martapura. Oke. Martapuro yang arah Lampung. Arah Lampung. Terus itu Palembang jelas. Ya orang Prabu sendiri, orang Prabu. Seru berarti Pak ya. Maksudnya Seru sih tapi gak, maksudnya kalau di Palembang kan jarang nemuin orang yang di luar itu maksud gue tuh. Paling banter Lampung kali ya. Iya. Kalau itu benar-benar banyak banget gitu. Besakat itu kalau kalian nggak tahu tuh bahasa ibu di Melayu itu artinya battle. Oh. Bertarung. Ya banyak yang nggak tahu sih. Yeah. Gua alhamdulillah gue tahu begitu panitia ngomong besakat. Oh, gue tahu gitu. Gue kan lebih tua masalahnya. Ini lebih Besakat 2021. Asik banget acara itu, isinya sih gue seneng sih. Seneng karena ada banyak banget Martapuro, Linggau, Batu Raja, Pagar Alam, Palembang, Prabumbuli itu sendiri. Gue nggak tahu sih. Karena menurut gue ada beberapa yang gue kasih catatan adalah kepanitiaannya tuh nggak komunikatif sama kita sebagai juri gitu. Oke. Pertama kita emang nggak bikin RNR, tapi kita nggak dikasih tahu harus apa gitu nggak tahu. Jadi nggak diminta juga dan nggak dikasih tahu kalau misalnya mereka sudah menyiapkan misalnya. Jadi kita nggak tahu apa syarat segala macam. Jadi ya kalau pas berlangsung sih sebenarnya standar sih, RNR-nya sama seperti yang dulu lah. Karena itu cuma throwdown doang, nggak ada open service. Jadi relatif lebih simpel lah ya. Relatif lebih simpel dan pekerjaannya lebih cepat. Iya benar. Sat-sat ya, sat-sat jangan orang bilang sekarang. Tinggal sat-sat. Itu pesertanya ada sekitar 29 orang. Di tanggal 29, lucu kan ya? Acaranya tanggal 29, pesertanya 29. Cuma memang kalau gue bilang sayang karena acaranya di tanggal 29. Iya, itu hari Selasa ya? Kalau hari Selasa oke lah, karena kalau di Prabu banyak kedai yang malam minggunya rame. Jadi Selasa tutup? Iya sih, kayaknya ya. Kayak zaman kita dulu kan, tutup.
Ya enggak, salah satu karena weekday, jadi banyak orang yang lebih nggak mau, ya sayang lah kalau ninggalin. Kalau weekday kan Iya, emang enggak. kalau gitu weekend amat. kan ya sayang ditinggal benar. Cuma gue yang sayang adalah di minggu-minggu terakhir bulan ini, Pak. Karena pasti banyak barista yang, kalau menurut gue ya, banyak barista yang nggak bisa ikut karena ya nanggung, mau izin puasa pertama pasti pada mau balik Betul. ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing, pasti pada mau izin. Gue ingat karena gue pernah jadi pekerja. Gue tuh selalu kalau misalnya bulan puasa, bos gue nanya, lu mau balik puasa pertama apa lebaran pertama? Nah itu dia selalu kasih gitu. Gue bilang, lah puasa pertama. Karena lebaran pertama, gue biasa gantiin orang banyak, Pak. Nyari duit, Pak. Iya. Dulu mau kawin masalahnya. Iya. Kalau masih lajang tuh nggak masalah ninggal-ninggalin Iya, itu. ninggal-ninggalin nggak masalah. Makanya kalau gue bilang sih banyak yang nggak ini mungkin gara-gara itu. Karena kuotanya harusnya lebih dari 30, Pak. Kita 33. Idealnya 32 kan ya? Iya, 32. Enaknya gitu biar enak ngebaginya aja. Nah. Itu 29. Sama kedua yang nggak ini, yang gue sayangkan itu adalah jadi yang battle itu ada 3 ada 2, Pak. Nah itu. Oh iya. Ya, itu betul, menjadi kayaknya nggak adil, kasihan sama Iya. yang 3 orang. 3 orang. Kalau 2 kan enak. Itu sih itu kesalahan. Makanya kita tuh yang bingung adalah kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang tidak dilibatkan dalam kayak bikin RNR sama Gimana nyusun ini, skemanya ya, segala nyusun skema. macam. Harusnya tetap kalau nggak nungguin satu orang untuk buy gitu, untuk buy atau untuk ini. Nggak adil maksudnya. Nggak adil, gitu. benar. Misalnya ada 3 ada 2, paling ke situ sih. Mau lomba itu secara ini gue bilang sih susah aja ya. Namanya juga lomba pertama. Iya. Dan apa namanya? Asiknya adalah ya kita sebagai juri pada saat itu di situ emang kebanyakan yang ngerjain lomba-lomba. Jadi kalau nggak kurang diurusin jurinya nggak jadi masalah gitu. Karena kita memang udah biasa aja gitu. Itu gue sih. Gue nggak tahu kalau Mbak Lela cerita apa. Enggak, itu lebih kayak cerita kayak masalah apa? Ada yang under volume, yang kayak gitulah masalah. Yang case yang juga gue temui waktu lomba di Bangka juga kan. Iya itu. Dia datang, gue lihat, wih, ini mah kita kayaknya udah ngasih tahu deh syaratnya gitu kan. Itu memang. Jadi kayak, tapi begitu kita coba, anjir enak banget gitu kan. Jadi kayak, ya sayang dia gagal secara formal ya kan, mau gimana gitu kan. Tapi memang ini masih apa namanya itu? Masih banyak aja yang kayak gitu. Jadi gua nggak tahu mungkin apa barista baru atau gimana gitu. Jadi masih menganggap bahwa 180 mili itu sama dengan 180 gram gitu. Ya, iya sih. Beda. Beda. Jadi gramasi sama mililiter itu sesuatu yang Tapi berbeda. iya, beda di satu sisi beda, tapi memang maksudnya ya itu juga disebutkan. Tapi maksud gue tuh ketika kita ngomongin air itu menjadi sama, ketika jadi itu kopi jadi beda gitu maksud gue tuh. Nah, itu yang di satu sisi kalau misalnya dibilang misalnya ini 10 gram kopi dengan 150 gram air, gram apa mililiter? Ya sama aja lah, kan sering disimplifikasi seperti itu untuk air bening ya gitu kan. Air tanpa kopi. Air tanpa kopi. Nah itu, memang tapi itu ya harus ada sering-sering jelasin. Bener sih, mungkin karena barista baru atau skena baru gitu kan. Takutnya Ya itu diganti sedikit gelasnya jadi nggak tahu tuh gue. bener. Ya itu Kan sebenarnya. 150 kan kalau kita silap kan nggak kelihatan gitu loh Pak. Karena kayak misalnya itu aja emang ketebak sih Pak kalau yang itu. Gelasnya berapa terus begitu dipindahin ke gelas yang begini. Begini nih. Oh, langsung tahu. Nah, ini 149 ke 150. Iya. Tuangin ke apa measuring jug itu. Yang ada ini benar kan segitu. Kalau kita emang udah kebaca lah ya. Kayak gitu. Emang itu jadi maksud gue disayangkan juga bahwa banyak barista atau teman-teman kita yang nggak tahu harus ngitung itu tuh seperti apa. Gue berkali-kali juga ngasih tahu kadang-kadang ya kalau lo mau ini paling kan lo kali 0,9 daripada gramasi itu pasti hasilnya nggak jauh beda lah dari situ. Kalau 180
dikali 0,9 ya sekitar itu lah, paling hasilnya sekitar 170, nggak nyampe sih. Atau kalau gue tuh waktu gue di Bangka itu gue bilang udah paham kan aturannya bahwa ini waktu itu 180 ml. Iya. Ya bang, gimana caranya kita bikin kopi 180 ml? Bentar, gue bilang itu. Di aturan itu disebutkan kopi yang disajikan itu 180 ml, bukan yang dibuat, gue bilang. Lu mau bikin segimana? Lu ibaratnya lu mau bikin jadi seliter juga nggak jadi masalah gitu. Yang penting yang lu resep 180 mili gitu loh. Oh gitu ya. Dan itu pun minimal gitu. lagi. Ya itu ya minimal lagi Ya kan. nggak ada maksimal. Nggak ada maksimal. Mau lu tumpahin semua nggak masalah ya kan. Banyak banget ya kenapa? Apalagi throwdown maksudnya tuh. Iya. Kita nggak ngomongin hospitality gimana. Bener iya. Yang penting kan rasa aja udah gitu kan. Tuangin aja habis. Ini belum udah jadi ya biasa ya itu tadi. Tapi itu positifnya untuk sesuatu yang pertama tuh selalu menarik, Mbak. Gue tuh selalu menarik, mungkin membuat mereka itu event pertama mereka gitu loh. Jadi ada experience-nya dan dibuat di situ kayaknya jadi lebih terjangkau nggak sih untuk itu? Kalau dibanding dibikin di Palembang misalnya gitu loh. Orang-orang dari sana itu kan di Palembang. Ya mungkin nggak tahu ya, tapi ya kayaknya mungkin gue bilang sih kalau di sana memang jadi ini lumayan loh, pendaftarnya 250.000. Iya ya. Iya lumayan. Betul. Tapi memang gue bilang kalau di Palembang mungkin kayaknya enggak. Maksudnya enggak? Nggak ada yang mau bayar. Nah iya itu maksud gue. Gue tuh kaget pas Kayaknya. 250. Tapi emang iming-imingnya kan hadiah 5 juta. Oh iya gede banget itu. Gede banget. Gede banget Memang asli. Jadi apa magnet tertentu juga. Cuma Iya. ini Tapi di gede sih lomba 250 tadi itu. tuh jadi kayak ini sih sebenarnya apa? Kayak apa? Ada yang hoki gitu ada. Oh iya, ada juga cerita. ada ceritanya. Rata-rata tuh Pak begitu semua Pak. Yang baru kawin semua. Oh gitu. Yang melesat ke semifinal tuh baru kawin semua. Tinggal ya sekuat-kuatan aja gitu kan. Doa bini siapa yang paling kuat. Tapi emang keunikan throwdown tuh pasti, kalau misalnya throwdown tuh punya keunikan tersendiri. Tapi ya, throwdown tuh emang begitu Pak. Kalau gue bilang, kalau di awal udah hoki, minimal final bisa lah itu. minimal juara 2 lah, juara 3 lah. Udah Kayak gua lah ya. pasti. Iya, udah pasti itu. Karena nggak bisa, kalau throwdown tuh memang benar-benar hoki. Iya. Kita mau ngomongin, wah kopi kita nyeduh biasa aja, tiba-tiba ini kopi besar underdevelop nih. Kita kan nggak mungkin nyeduh dengan yang lemes-lemes gitu kan nggak Iya. mungkin. Tambahlah ketahuan kalau kopi itu underdevelop. Bisa kan kita tembakin, kita nyeduh, tiga, duanya under, satunya enggak gitu kan. Punya kita udah jelas tuh Pak. Kalau hokinya dari awal, udah pasti ya minimal juara 3 lah. Iya. Udah pasti masuk lah itu. Karena kalau throwdown itu kan kamu gitu bukan cari yang paling enak, tapi mana yang lebih lumayan kan gitu nggak sih? Lu harus memilih kan sebagai juri. Iya, mau nggak mau harus milih. Bukan soal, wih ini enak banget, tapi wah yang ini gitu kan. Pada akhirnya lu harus memilih satu di antara 2 atau 3 yang tersedia gitu, apapun hasilnya gitu. Makanya kalau gue bilang throwdown itu enaknya memang pakai beans lomba itu. Beans yang misalnya lu seduh gimana pun rasanya tetap gitu. Nah itu gitu. Ya tapi kan itu kok kalau throwdown Ini kan, jurinya ya Pak? ya kalau throwdown kan pasti beansnya dari 1 Pak. Hah? Kan nggak mungkin bawa beans sendiri kalau throwdown. Iya, maksud gue tuh disediain panitia gitu. Oh iya. Gue gak bakal cerita. Iya, iya. Oh iya. Iya. Ya kayak di Aeropress yang bold maksudnya kan. Ya. Itu kan ya udahlah aman banget itu kopi gitu loh. Yang pernah lu bawa tuh. Nah itu mau gimana aja ini. Gue jadiin tubruk masih oke. Iya. Gue bikin V60 oke. Gue bikin Aeropress. Memang Ini cocoknya itu. Cuma gue gak nyobain espresso aja Pak. Iya, gue juga nggak. Asik banget tuh emang. Gitu. Jadi beans kemarin ada 3. Tadinya minta sama gue Pak. Beans buat lomba. Gue bilang,
Lu cari roastery yang sepi aja lah. Kalau gue tuh nggak mampu, nggak bisa lagi. Itu tuh kuotanya udah punya orang semua. Jadi itu ada History, ada Godberries, Anestik, Rangga, sama Luthier, C 3 kali. Di kopi 1-2 sama Semiwas Gayo dari Luthier dibawa anaerob natural untuk beans terakhir. Gak tahu yang mana itu ya, Supernatural, Supersonic apa nggak tahu ya. Anaerob mana ya? Gak tahu ya. Gak ngerti gue. Jadi bin terakhir semifinal final itu beans Luthier anaerob natural. Yang aduh bingung juga itu. Gue baru sekali itu minum anaerob sebanyak itu, Pak. Oh ya, lo sebelumnya nggak ya? Enggak, gue sekali doang. Gue pernah minta green bean, gue minta beli green bean anaerob, gue roasting. Gue ngerasa bahwa kalau gue pribadi susah banget ngedevelopnya, Pak. Anaerob tuh susah banget. Kayak gue nggak tahu ya, mungkin karena gue tidak menyukai kopi itu, jadi ada kayak sesuatu yang harus gue hilangkan supaya gue bisa nyaman untuk minum. Gue ngerasanya mungkin kayak gitu. Jadi berapa kali gue bikin espresso, gue bikin ini, terutama kalau dia berdiri sendiri ya, wah itu susah banget menurut gue ya. Anaerob lu roasting buat espresso, iya. itu nggak bisa. Dia single origin sendiri walaupun espresso. Menurut gue nggak dapet kalau gue secara pribadi. Lu bikin buat filter so-so lah ya. Ini. Cuma itu pun menurut gua nggak masuk dalam flavor wheel gua untuk jadi filter pun kayak. Nah, ngomongin soal itu kan gua tadi Nah, itu dia. Lu tadi cupping ya. Ada berapa kopi sih cupping? Tiga. Jadi itu kopi COE. Di video kita sebelumnya kita sudah ngebahas kopi COE kan. Yang dari COE, Kopi Kina. Kopi Kina, COE nomor 14. Nah, tadi nomor 10, 10, 18 sama 1. Oke. Nah, jadi yang nomor 10 itu katanya sekitar 750.000 per kilo. Kalau yang nomor 1 itu sekitar 1,6. Itu impor aja ya? Bukan, dari Jawa semua sih. Oh, gue lihat perasaan ada dari Sulsel. Oh, kayaknya yang Argopuro kayaknya tadi. Yang nge-DM gue tadi dari Argopuro sih yang pasti. Argopuro Walidah? Bukan? Apa tadi ya? Oh, di situ. Nah, jadi gue coba kan. Nah, pertama di situ nomor 1 itu honey, nomor 10 itu natural, nomor 18 itu wet cool. Oke. Maksud gue itu sebuah proses yang beda semua. Bukan cuma beda tapi ya klasik. Bisa kita sebut. Oh iya, nggak ada yang eksperimen. Nggak ada yang eksperimental maksud gue tuh. Nggak anaerob, CM, apalah itu kan. CM yang sudah tenggelam. Pas gue lihat, iya CM. Nggak benar ada lagi yang nyebut ya. Maksud gue, oh natural, oh honey, oh white hull, oke lah gitu kan. Maksud gue, ya klasik lah kita bisa kira bilang kan. Ini proses-proses klasik gitu. Itu yang seenggaknya tuh, oh karena lo udah nyinggung soal anaerob, enggak kok, ini yang di COE ini klasik-klasik semua. Yang kita dapat ini kan, yang kemarin juga kan. Iya, kemarin juga. 14 itu kan bukan yang anaerob segala macam kan. WOS itu. WOS malah. Nah, jadi ya udah kita cobain kan. Cobain di cupping. Kesimpulannya pertama dibilang kalau COE itu skornya beda sama ICA kalau nggak salah gitu. Lo pernah ngobrol sama Balai lah soal itu? Enggak, gue justru enggak. Jadi gue tuh gak excited sama COE. Jadi makanya ketika dulu gimana kalian break gitu kan ketika itu kalian aja, loh kenapa mbak gitu kan? Ya karena di COE fragrance dan flavor nggak dihitung. Jadi ya lo mau cium-cium, lo mau break gitu kan, ya oke sih untuk dari sisi perkapingan ya, tapi untuk dari sisi COE sebenarnya nggak dihitung gitu kan. Yaudah.
memang Iya sih, kayak buyer jadinya. nah mungkin lo lebih paham dari sisi QC untuk buyer misalnya, karena kayak ngomong flavor wise misalnya itu kayaknya nggak terlalu jadi sebuah ini juga, kayak misalnya gue bilang gue suka yang nomor 10 ini, terus Mbak Lela bilang iya gue juga suka kan nomor 10 dibanding nomor 1. Karena Eman juga ngomong begitu. karena nomor 10 itu memang lebih kompleks rasanya Pak. Nomor 1 itu clean oke. Sweet iya. Tapi ya udah, memang benar begitu dia dingin konsisten rasanya. Kayak gitu. Kalau nomor 10 itu ya kita sering lah nemu kopi kayak gitu kan. Panas kayak gimana, begitu makin turun itu layer rasanya tuh ada, muncul gitu. Kompleksitasnya ada. Tapi kayaknya kalau gue nggak salah dengar atau salah nangkep, Mbak Lela bilang flavor notes itu bukan sebuah concern di COE, tapi ya lebih ke cleanliness, balance, yang kayak gitulah. Iya benar. Jadi cupping tapi emang kopi nggak pernah ngomongin notes sih ya, gitu kan? Ya lu akan bikin Itu lebih kayak catatan footnote ya. bener-bener notes dan arti sebenarnya kan sebenarnya. Jadi bukan bagian dari penilaian sih jatuhnya sebenarnya. Itu kan untuk kalau di cupping score ya, maaf kalau gue salah. Jadi kalau menilai itu rasa, itu tuh buat ketika lu clean cup sama apa sih bawahnya gue lupa. Itu untuk menilai bahwa ada 5 cup yang lu sajin ada yang beda. Iya. Sehingga lu nulis flavor itu. Itu. Jadi itu bahasa yang kalau gue bilang untuk ke situ arahnya, bukan sebagai catatan mendasarkan penilaian bahwa kopi itu rasanya enggak. Jadi kayak ini lime semua nih lime. Dia rasanya lime lu tulis. Tapi ada silang nanti di clean cup atau di yang di fake itu. Deskripsi. Nah, di situ orang akan tahu lime-nya yang ini nih pasti lime yang gimana gitu. Atau nangkanya nih yang genjur gitu ya. Mangga yang matang banget gitu, udah manis, agak bau gitu. Nah, yang kayak gitu. Jadi pas gue itu gue ngerasa kayak, nah sama juga tadi dibilang ya mungkin ini ada kaitannya bahwa ini di sebuah obrolan itu ya, artinya lo harus paham. Mbak Lela bilang pokoknya di obrolan itu muncul bahwa kalau lo jadi barista lo harus paham bagaimana men-treatment seduhan lo di kedai untuk konsumen dengan di lomba. Ya itu pasti gara-gara lomba kemarin obrolan. Mungkin ya nyambung ke situ kan, karena menurut gue sih kalau dipikir-pikir ya juga ya gitu loh. Ya bener. Maksud gue lo kalau untuk konsumen di kedai lo bisa sebebas mungkin kan untuk itu. Bener. Ini tuh memang kejadian di lomba kemarin, banyak banget barista-barista yang cari aman. Mbak Lela komplain, gue bilang nggak bisa, dia memang ini untuk seduhan untuk pelanggan gue, bukan untuk lomba. Gue ngomong kayak gitu Pak. Jadi benar-benar yang itu kan kopinya underdeveloped, jadi lu nggak bisa yang penjurian itu kan komplektivitas yang dicari kan. Jadi lu nggak bisa bermain aman dengan kayak seduhan yang 150 ml itu di tempat itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita bukan ngomongin bahwa ini yang paling nyaman, nggak bisa gitu. Gimana yang paling kompleks untuk itu terjadi. Cuma nggak boleh ada defect gitu. Penilaiannya itu jadi kayak ya beda lah, nggak bisa. Makanya kemarin tuh ada gitu. Nah, gila nih, tuh begini bilang. Ya, gue bilang sama Lela, ini seduhan buat pelanggan gue. Ini bukan seduhan buat lomba. Makanya itu yang gue tuh mencoba mencari rangkaiannya Pak, kayak yang kita obrolin sebelum rekaman ini gitu kan. Dan rekaman video kita kemarin soal kopi COE ini misalnya. Perspektif gue dalam menyikapinya mungkin karena gue sebagai seorang peminum kopi, bukan sebagai seorang juri atau penilai kopi gitu maksud gue Pak. Atau pembeli. Atau buyer lah misalnya kan. Jadi mungkin apa ya, sebagai seorang penikmat gue tidak
apa ya, ekspektasi gue tuh tidak terpenuhi gitu loh. Oke. Maksud gue gini, sebelumnya gue mau ngerasa kok kopi cewek gini gitu kan, gue nggak Karena kurang lo puas berekspektasi nih. tinggi ya? Ya. Ketika yang ada yang ini pun oke, enak, tapi ekspektasi gue belum terpenuhi juga gitu loh. Nah, ketika ada obrolan tadi plus yang ini, gue mikir apakah gue tidak bisa menilai ekspektasi itu karena gue ngerasa gue sebagai pelanggan nih jatuhnya. Ya. Bukan sebagai seorang buyer gitu, bukan sebagai seorang juri juga gitu. Jadi perspektif dan penilaiannya jadi beda gitu. Jadi lu hanya menilai karena lu peminum kopi gitu. Iya, tapi kan gue di satu sisi gue sih memahami itu, Pak. Oke, gue tanya sama lu ya. Karena lu memahami itu, kira-kira kalau kopi CW itu di roasting beda, ada harapan nggak untuk masuk ke ekspektasi lu? Nah, makanya itu kan, yang itu. Nah, makanya kan ngobrol kan sama Hendra, bukan mau ngobrol sih. Dia sendiri mengklaim, aku nak beli agak ku roasting biar ku bandingkan dengan roastingan ini. Dia mau membandingkan antara roastingan dia dengan roastingan ini, apakah Sama? dengan profil yang versi dia akan memberikan rasa yang beda. Iya. Kalau gue sih menangkap dia juga kurang puas sih dengan itu Ya, ya. pasti. Artinya, nah kalau misalnya ada orang yang roasting yang lain, artinya kan memang jangan-jangan ekspektasi gue tidak terpenuhi karena profile roasting, berarti bukan karena beans-nya, mungkin. Wow, ya walaupun gue juga nggak tahu ini beans di roasting mengikuti profil apa, juri itu di roasting dengan profil apa gitu maksudnya gitu loh. Makanya yang jadi pertanyaan itu adalah, pertama itu lu Ya makanya pertanyaan gue tuh, kopi CEO itu dia kan beli green bean. Yang roasting siapa? bukan beli roast bean kan? Bukan. Ya berarti kan orang situ yang roasting. Iya, jadi ini kayak ya sampel roast lah ya sampel roast bean sampel lah. Dari si kayak ya mungkin misalnya lu sebagai seorang produsen produser terus lu sampling, lu kirim. Kurang lebih kayak gitu kali ya. Mungkin lu sebagai pernah dibayar, mungkin pernah melakukan itu, sampel roast kayak gitulah. Kurang lebih mungkin ya. Karena ini kan jatuhnya dia mau ngelempar ke roaster kan. Itu maksud gue tuh. Nah, cuma maksud gue kalau gue balik lagi, misalnya gue pakai perspektif seorang penikmat kopi, peminum kopi. Lalu gue tidak mendapati ekspektasi gue yang menurut penilai atau juri itu seperti itu misalnya. Kan balik barang ini mau dijual lagi ke konsumen akhir. Ke gua kan? Iya, bukan ke... Iya, itu dia. Peminum situ arahnya. Pada akhirnya kan yang bakal minum gua juga gitu loh. End usernya lu. Gitu loh. Jadi tetap perspektif gua yang harusnya dipakai. Iya. Pada akhirnya gitu loh. Ketika gua minum itu dan gua tidak mengekspektasi, maksudnya ya anggaplah gue nggak tahu apa soal penilaian kopi itu, setinggi-tingginya ego seorang penilai kopi, pada akhirnya yang akan menilai itu kan konsumen. Iya benar. Itu loh maksud gue. Konsumen akhir yang menilai gitu. Mau misalnya lo bilang, oh ini kopinya bla 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 bla, begitu gue cobain, ya gini doang. Maksud gue kan gitu. Bener. Mau lo bilang, ya lo lidahnya lo nggak kayak kita. Iya, memang. Jelas, tapi ya kan gue yang mau bayar buat minum gitu loh. Maksud gue gitu loh. Bener, makanya itu juga jadi, ya itu apa? Ini dalam semua konteks penilaian terhadap kopi ya maksud gue, gak cuma COE kan gitu. Lo sudah pernah sebagai buyer kan gitu, maksud gue konteksnya itu gitu maksud gue. Gue paham itu. Maksud gue, iya sih bener. Makanya ketika lo komen, gue tuh mengiyakan bahwa kok kopi sih gini doang. Karena gue berpikir bahwa itu tadi, bahwa end user yang akan dilempar sampling roasting ini bukan ke, tapi gue nggak tahu tujuan sebenarnya ya sampling roasting itu memang dilempar untuk roastery atau bukan gitu.
Oh iya betul. Atau memang untuk ke Tapi kalau yang nomor 14 kemarin kan untuk konsumen jelas kan? nomor 14 yang dijual. Kopi Kina, iya benar. Karena dia udah di roastery. Roastery jatuh. Kalau yang tempat lain gua nggak tahu. Apa mungkin yang nomor 1, 18 dan 10 itu memang diperuntukkan untuk sampling ke roaster. Mungkin betul. Mungkin. Oke. Karena dia ngomongin juga kan harganya 750 ribu per kilo. Dan itu kan gagal itu kan? Gagal bayar kan biddernya. Judul ceritanya makanya dilepas. Oh gitu. Makanya dijual lagi. Itu ya itu itulah. ketiga nomor itu. 3 atau 2 dari 3 itu ya? Gue kurang tahu tuh. Kalau gitu kan kita aja yang beli ya. Lumayan Pak satu boxnya. Karena dia harus beli langsung 250 kilo. 30 kilo. 30 Satu kilo? box 30 per 30 kilo. Ya, itu cuma 30 kilo Iya. beli lah. Wah, makanya dari kemarin mau nggak gitu kan bagi-bagi. Menarik juga, pasti kejual kan ini. Ya kan labelnya jelas maksudnya resmi, nggak kayak yang lain-lain. Iya. Nggak, awal gue nanya sama Mbak Lela, Mbak, ini lot CE atau lot tetangganya Mas? Itu yang Ya. yang satu lot tapi nggak dinilai kan? Ya kayak gitu kan bisa kan? Nggak, ya itu makanya keluar cerita soal gagal bayar, bidder gagal bayar itu. Oh gitu, artinya ya ini memang lot CE udah gitu loh. Itu juga, itu makanya gue bilang balik lagi ketika lo ngomongin bahwa end usernya adalah pelanggan, itu juga yang jadi masalah. Maksud gue gini ya, ini juga akhirnya menjadi salah kalau misalnya lo pakai, misalnya lo di kedai lo ada kopi filter ya, tapi lo beli sembarangan pak, maksud gue kopi filter itu. Kasihan juga gue sama baristanya pak, karena barista itu kan basically adalah seorang tukang seduh, Iya. bukan reparasi rasa gitu kan. Oke. Jadi kan kopi yang nggak enak pun mau di gimana nama barista kadang-kadang nggak bisa juga. Iya, nggak Karena bisa selamatin nggak juga. bisa selamatin juga. Ya ini Ada batas toleransi ada lah batas untuk melakukan toleransi. itu. Iya benar. Jadi ini gue bilang bahwa dari kebunnya sampai ke roastery juga menjadi sebuah catatan besar juga menurut gue ya. Kalau lo melemparkan satu beans yang ke customer yang kurang proper, kasihan lo. Kasihan karena nanti barista tuh nilainya sekarang tuh semakin turun jatuhnya. Sedangkan kita tuh ngomongin kenapa kita harus crossing benar, kenapa kita harus proses benar supaya di end user itu tuh berhasil. Karena kasihan banget kalau misalnya itu orang jadi nggak mau ngopi di kedai kopi, filter tuh hilang, bisa jadi karena banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin bukan dari barista menurut gue. Iya, karena Mungkin dia cuman bisa ngolah yang ada aja gitu. Iya, Di luar iya. kuasa dia udah. Iya, dan kita juga sebagai orang yang kayak apa? Ya, kita owner misalnya ke barista, nggak bisa nih nyeduh gitu. Nilai dia tuh juga jadi turun. Padahal kita sebenarnya kita ngomongin mereka juga cari makan. Kita kan juga wajib di industri ini menghidupkan satu sama lain. Iya. Itu sebenarnya barista. Jangan sampai ya gue bisa ngelempar ini sebanyak-banyaknya. Iya, kalau cuma ngelempar doang mah gampang. Gampang. Kopi, maksud gua kopi defect aja ada yang nyari. Kopi yang Iya. hitam-hitam itu juga ada yang Bener. nyari. Lu jangan ngomong sesimpel itu gitu. Kalau kita ngomongin, ya gua ngelempar udah banyak. Iya, bilang gitu. Jelas pasti bilang gitu. Wah, lo kalau nyari di Pantura ya itu kopi yang hitam-hitam itu. Iya. Laku. Iya laku. Kalau nggak laku nggak bakal terjadi. Itu Iya. nggak mungkin terjadi. Buktinya itu terjadi. Jadi oke-oke aja. Lo nggak bisa gitu. Maksud gue kasih pemahaman yang seperti itu. Makanya kemarin waktu itu gue bilang gitu. Ketika lo nggak ini, iya sih kok biasa banget ya gitu loh. Makanya gue bingung bahwa kopi COE yang kemarin datang itu sebenarnya tujuannya samplingnya ke end user atau ke roastery gitu loh. Kalau ke roastery paham gue ini adalah kopi yang aman, tinggal lu ada harapan untuk lu bisa explore rasanya. Iya, iya. benar. Tapi kalau kalau itu tadi pertanyaan gue tadi, lu berpikir nggak kopi-kopi itu bisa lebih maksimal kalau di roasting?
Mungkin masih Beda, bisa. masih bisa. Masih bisa kalau yang itu karena ya gue ngerasa apa ya? Kayak gue bilang, ini bukan masalah nggak enak. Ya enak. Iya, enak. Cuma Gua jadi dengan umum label aja gitu ya. dengan label cewek gue berekspektasi yang lebih jatuhnya gitu loh. Tapi kalau memang kayak dibilang ya memang ini dari prosesor atau kebun, pokoknya dia ngasih sampel ya gue juga paham. Ini masih barang contoh lah ya gitu, barang contoh. Tapi mungkin itu tadi ya, apa jadi kayak memang harus jelas yang dapat sampling itu maksudnya. Nah, kalian itu- tuh nggak wajib ikut cupping Nah tadi. itu maksud gue, jadi gue tuh juga berpikir maksud arah pertanyaan gue kemudian ke Mbak Lela itu adalah ya ngerosting gimana? Dalam artian pasti ada dong standar profile roasting untuk dijuriin gitu maksud gue kan. Benar. Untuk Kayak cupping standar untuk standar cupping cupping untuk bayar tuh- ya. Pastinya ada, harus pastinya ada gitu kan, dan itu pasti yang dipakai sama juri gitu kan. Benar. Bahkan mungkin gitu kan dengan mesin yang harusnya seragam sama, pokoknya dalam bayangan gue itu gitu Pak, semua variabel itu harus disamakan gitu. Biar nggak ada ini dia pakai yang drum yang kayak gini misalnya gitu kan, gue membayangkan itu. Jadi kita mengurangi meminimalis semua variabel. Kenapa? Ya kayak kita lomba seduh aja gitu kan. Ya kita memilih semua variabel kan gitu. Lu harus pakai bahan yang sama, V60 keramik misalnya, atau semua harus sama gitu. Skill yang sama, Gitu. detail yang sama. Jadi benar-benar. Nah itu yang tadi malah cuma ngejelasin soal nggak boleh hot air apa, pokoknya kayak gitulah. Jadi cuman satu tank kayak gitu. Ya hot air kayaknya hot air tuh nggak bisa. Kayak atau misalnya dia bilang, ini mungkin dia ngerosting di yang mesin yang 1 kilo misalnya. Jadi beda dengan itu. Ya gua kurang paham lah. Tapi kalau misalnya terjadi perbedaan spesifikasi mesin yang perbedaan rasa, ya kayak lo bilang, gue berarti nggak cocok di sini gitu loh. Karena sebagai end user, ya maksudnya itu belum jadi wilayah gue gitu maksudnya. Gitu loh. Karena yang gue dapetin Terlalu berat kayaknya Mbak Lela ngobrol sama lu ya. Lu sampai terbebani sebegitunya. karena Gak ada sih kalau gue lurusin. Iya lo kalau mau cupping penilaian untuk bayar apa? Ya, maksud gue tuh, itu memang jadi standar. maksud gue jadi tidak seharusnya gue berada di forum itu gitu loh. Karena Iya benar. kayak gue bilang tadi, penilaian gue tuh jadi prematur. Ini sampel roast misalnya, sesimpel itulah. Ini sampel roast loh gitu loh. Mungkin yang ngerosting tahu, oh ini bisa kayak gini. Dia mungkin kalau lu dapat mungkin lu dapat bayangan gitu loh. Oh mungkin ROR-nya bla 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 bla. Ngerosting mulai inisialnya kayak gini. Lu udah berimajinasi di kepala lu gitu kan. Dari fisik mungkin gue udah ngeliat, oh dia ngerosting begini. Gitu. Lu udah tahu gimana ujungnya gitu kan. Nah, itu cocok gitu. Makanya begitu ke situ 1 jam di situ. Ya benar. Ini kayaknya bukan wilayah gua nih gitu loh. Dan nggak seharusnya barang ini nyampe ke gua gitu Iya loh. makanya tadi gue bilang kan jangan-jangan lu memang nggak harus ngundang Makomnya kepanggil. belum sampai situ, Pak. Nggak. Nanti gua kayak jadi cacing jadi manusia. Gara-gara ilmu yang ketinggian. Iya. Ya, Ya makanya gua gue paham bilang sih. gitu. Makanya kayaknya gue berat banget nih di forum itu. Karena kalau secara simpel sebenarnya memang ada standar untuk low cupping lah ya. Baik itu untuk bayar maupun itu. Itu udah ada jelas maksud gue tuh, tertata jelas. Tapi kalau sampai ngomongin masalah mesin itu susah juga. Ya, itu Makanya berat banget jadinya. makanya kayak ya ketika Hendra bilang nanti datang lagi lah, kalau barang udah datang aku roasting kita coba lagi. Gue bilang yaudah kalau itu gue oke, maksudnya Ya dia memang sebagai seorang roaster untuk dijual ke konsumen end user, nah itu lebih cocok menurut gue gitu loh. lu harus datang yang Nah, itu ya. bukan yang tadi. Makanya gue sadar di situ, oh iya ini kayaknya belum. Karena jadinya gue harus meraba-raba sesuatu yang bukan wilayah gue bukan roaster, gue bukan
penilai kopi ibaratnya kan. Nggak ada kepentingan apa-apa Iya. selain kalau memang wah ini kayaknya nggak enak kan gitu. iya. Kayaknya lot itu yang lu datengin itu kayaknya memang ke roastery kayaknya. Tapi kalau yang kopi Kina kemarin, Nah kalau itu pas banget ada yang komentarin story gue kan gitu. Terus bilang gimana rasanya? Karena yang kemarin nggak oke. Terus yang kemarin tuh dari yang mana? kopi Kina. Oh, kopi Kina. Nah, kan itu yang paling duluan rilis kan di pasaran gitu. Jadi yang komen ke gue bilang kayak gitu dan dia bilang teman-temannya ngasih testimoni yang relatif sama gitu loh. Artinya yang kita omongin di YouTube pun sebenarnya juga mewakili. Mewakili mereka-mereka yang sudah Iya, mencicipi. ternyata sama gitu pengalamannya. Makanya Dan jelas mereka itu berpendapat dari sisi end user gitu kan. Itu. iya. Itu gue masalahnya nggak ngobrol banyak sih masalah Cio itu sama Balela karena gue kayaknya kurang tertarik sih sebenarnya. Tapi sama lu kan perhelatan dulu itu. pernah di dunia pembelian Ya tapi trading. yang nggak tahu ya. Ini tuh jadi kayak sebuah kesempatan memang, kesempatan buat para petani. Jadi kayak bilang bahwa, kan gue nggak ngurusin itu kayak gitu. Sama gue jadi berpikir kayak lu tuh ya memang bukan ranah aku. Jadi gue tuh nggak begitu excited untuk ke situ. Kedua terus gue saat ini mulai saat ini kan gue nggak mainin. Iya sih. Kita maksud gue nih nggak ngomongin specialty yang Iya. sekarang makin grey zone Asli, gitu. makin nggak Makin mana abu-abu, yang makin mana nggak sih jelas. specialty Gua kan itu. nggak ngomongin itu. Jadi Benar, gue tuh benar. ke CEO itu nggak yang tapi gue bangga ya karena Indonesia Benar. masuk di Asia. Iya. Oke, bilang. Ini jadi kayak misalnya ya itu tadi gue bilang, ya lo kalau mau jadi petani lo harus ikutan yang begini-begini gitu karena ini bisa ngelambungin nama lo, bisa ini. Gitu. Itu kan maksud gue, ya itu emang wajib tapi nggak ranah gue gitu loh. Walaupun gue dulu pernah terlibat di hal-hal yang seperti itu kan urusan dulu pekerjaan ya. Jelas gue dibayar. Kalau itu kan mereka nggak dibayar. Jadi gue nggak nanya-nanya. Gue ketemu Lela berapa kali waktu pas dia lagi cewek dia ada balik ke sini gue nggak nanya. Kemarin gue ketemu di Prabu, gue juga nggak nanya. Jadi udahlah terserah. Gue aja nyicip cewek ya karena ada lu. Kalau itu gue mungkin nggak bakal sama sekali. Tadi aja ada undangan itu, Eman juga nggak WA gue kan, kasih tau. Ya udah kalian aja lah bilang gue mau ngapain gitu. Karena pertama, kalaupun kopi itu gue anggap oke, gue nggak akan beli. Ya. Nggak bakal beli gue. Sudah Sayang. bukan wilayahnya Iya. lagi. Kalau gue bilang gue sayang lah untuk 750 per kilo. Emang gue mau jual ke siapa gitu. Terus itu nggak lantas bikin roastery gue tuh jadi naik gara-gara gue jual kopi COE gitu. Iya. Itu aja sih. Beda memang beda. Apa ya? Iya memang kita punya targetan yang berbeda gitu Iya. kan. Sehingga kita harus ya memang kita harus pandai memilah-milah juga Realistis gitu. lah ya. Benar. Jangan juga menjadi sesuatu yang nggak pas tadi antara branding nama dengan apa yang keluar Iya. gitu jadinya. Makanya gue pun Memberatkan aja nanti. iya jadi berat, jadi jadinya nanti susah juga sih. Nah. Enggak lah kalau itu. COE biarlah COE terjadi, tapi gue mendukung lah COE ada. Kurang lebih ya seperti itu. Tapi itu jadi pertanyaan kita juga, pertanyaan kita semua bahwa sampling yang beredar di saat ini ada kopi COE itu peruntukannya buat siapa itu juga jadi pertanyaan. Nah, Buat end user kah atau buat yang di tengah-tengah? Sama satu lagi Pak, berhubung lu nyinggung itu, yang kita tahu kemarin kan COE itu cuman yang di Kopi Kina itu kan lot, yang nomor 14 itu. Dengan adanya ini, artinya kan akan ada kopi COE lain yang beredar di pasar untuk end user. Bener. Maksud gue itu. Yang Semendo belum dapat kita. Iya. Iya. Ada ya? Oh yang itu, benar-benar. Nah, maksud gue tuh
Kalau misalnya sudah terlempar ke pasar semua yang ready to drink, Kopi kenangan kan. ya. Jadi itu lebih fair untuk menilainya lagi gitu dibanding yang gua rasain tadi atau yang kita rasain yang kemarin gitu. Karena itu cuma satu gitu. Ya mana tahu apa yang kita rasain yang satu itu mungkin ya memang ya zongnya aja lah kali ya gitu kan gitu. Tapi kalau kita sudah ada seenggaknya satu lah ya, kalau misalnya si Hendra jadi ngambil satu dari 3 itu, kayaknya dia cuma ngambil satu deh. Iyalah. Ya, ngambil tiga-tiganya gitu kan. Satu dari 3 itu, seenggaknya kita bisa dapat nih, maksudnya di pasar bakal akan ada. Karena yang ngambil kan dari luar, yang ngebit itu gitu. Jadi kalau semua diambil dari luar ya kita senang-senang aja gitu. Tapi ya mana barangnya, balik lagi gitu kan. Kita berbangga-bangga dengan kopi COE tapi barangnya kagak ada gitu kan. Kasarnya ya ya hal yang sering terjadi sebenarnya, tapi ya mungkin itu ekspektasi yang lu bayangkan tuh itu mungkin. Kopi COE bagus terus nggak masuk lagi ke Indonesia gitu. Karena dibeli orang luar. Yang enak-enak tuh kan pasti keluar gitu. Bener gitu loh. Jadi ketika itu datang lu berekspektasi begini dong. Iya. Iya kan? Iya. Kopi yang harusnya nggak ada tapi ada gitu. Iya. Ya kan kalau udah dibeli orang luar berarti nggak ada gitu barang gitu. Ternyata ada gitu kan. Ayo kita coba. Nah itu ekspektasi itu yang sebenarnya ya gitulah. Tapi ekspektasi itu perlu nggak? Perlu sih tetap. Perlu tetap ya. Jadi lo benar-benar excited untuk. Iya. Karena tanpa lo berekspektasi, lo nggak punya excitement, ya datar aja sih Pak. Iya, ngapain capek-capek bikin COE? Nggak ada yang beli, karena nggak ada excited ya kan? Harus, bahkan excitement tuh harus dibangun sih sebenarnya, gimana pun caranya. Iya bener sih, ini lagi dibangun sama COE. Ya itu. Oke, sekian pembicaraan kita hari ini. Waduh. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe kita. Terus tuh bunyikan lonceng supaya mendengar obrolan-obrolan kita. Satu lagi Pak sebelum lu closing. Apaan, Pak? Akhirnya kita punya adik. Masa ternyata ada. Iya di Palembang. Nah, kita harus support juga ya kayak gitu. Ada apa tuh? Palembang Coffee Spot ya. Itu kita yang Palembang Coffee Spot. Iya Pak. Pokoknya akhirnya kita nggak sendiri di dunia podcastan kopi di Palembang. Ada yang ngebahas, tapi dia ngebahasnya tentang kedai-kedai. Iya. Tapi itu ya seru lah itu dimensi lain lah gitu dalam dunia kopi. Maksud gue tuh setelah sekian lama gitu kan, dan banyak orang membuat konten di kopi, foto, blog segala macam, akhirnya ada juga yang bermain di podcast gitu. Ya seru aja lah gitu. Inilah Bicara Kopi, saya Rigi Ujo. Saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.